Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita awali edisi kali ini dari laga Barito Putra kontra Persija Jakarta. Kembalinya Renan Alves ke Barito Putra justru nggak berbuah manis ya. Renan justru tercatat sebagai pemain pertama yang cetak gol bunuh diri di putaran 2 ini. Selain itu, kembalinya Renan Alves pun diwarnai kekalahan oleh Persija Jakarta yang menerpa Barito Putra ya. Tapi berbanding terbalik dengan Matias Mayer, meskipun Barito kalah, tapi Matias Mayer balik lagi ke Liga 1 meskipun beda klub, langsung cetak gol di laga debutnya bersama Barito. Sementara bagi Persija, dua pemain baru Persija yakni Yandi Sofyan dan Pablo Andrade yang lakoni debut juga di laga ini. Yandi Sofyan ini masuk di menit injury time babak kedua, sementara Pablo ini masuk menggantikan Donitri di menit 62. Ya lumayan lah, ini debut yang cukup bagus bagi dua pemain ini meskipun nggak menyumbang gol maupun assist. Nah dengan hasil ini Persija ini untuk sementara ya merangsek naik ke posisi 3 dengan raihan 34 poin. Sementara Barito turun satu peringkat ke posisi 15 klasemen sementara dengan raihan 15 poin. Lalu di laga Malut United kontra Madura United. Di laga ini pun Malut United menurunkan 4 pemain asing barunya ya, yakni Jonathan Bustos, Sonny Nurde, Junior Brandao dan juga Cecu Meneses. Tapi sayang, justru Malut United ditekuk 0-1 oleh tim juru kunci Madura United yang justru satu-satunya gol yang tercipta di laga ini tuh diciptakan oleh pemain yang baru datang loh ke Madura United dari Barito Putra, Yosep Ejejari. Nah dengan hasil ini Malut United ya turun ya ke posisi 12 sementara Madura United beranjak naik ke posisi 16. Lalu buat kalian yang minta kami mengomentari soal Maklok yang katanya dihujat habis-habisan usai mengomentari soal Sintayong. Ya buat kami kenapa masih harus dijelaskan? Kan kalian udah paham lah ya. Yang pertama, yang dikomentarin oleh Maklok adalah Sintayong. Sementara Sintayong udah pasti banyak dong pendukungnya. Ya pasti diserang lah sama pendukung Sintayong. Yang kedua, kenapa Maklok diserang? Maklok adalah pemain Persib yang udah terbiasa dong kalau pemain Persib ini udah lumrah lah kalau pemain Persib yang ngomong pasti diserang lah. Sebabnya kita tahu lah ya, namanya pemain Persib itu udah ada apa ya, hukum tak tertulis dilarang ngomong apa-apa di publik. Kalau ngomong sedikit aja ya pasti dimusuhin sana sini lah, dihujat sana sini ya. Kalau pemain klub lain yang komentarin ya mereka aman-aman aja. Sesimpel itu jawaban kami. Jangankan Maklok, wong kami aja kalau mengomentarin soal PSSI atau Sintayong pasti dihujat kok. Intinya segala sesuatu yang berhubungan dengan Persib itu kalau bicara pasti dihujat lah. Padahal kami juga bikin berita loh klub lain. Kami juga kenal dengan yang namanya petinggi-petinggi para klub Liga 1 dan juga baik-baik aja tuh dengan mereka. Tapi ya itu tuh para SDM rendah yang hobinya ribut yang suka bikin rusuh. Paham ya? Jadi nggak usah aneh dan harus dijelasin lagi kalau ada pemain Persib ngomong pasti dihujat. Sebab segala sesuatu yang bersangkutan dengan Persib ya siap-siap aja tuh tetangga pasti berisik. Cuma ya balik lagi lah. Ada sebab, ada akibat ya. Kenapa demikian? Kami nggak nyalain Maklok atau siapapun yang pemain Persib lo ya. Kami pun ini menegur nih oknum-oknum pendukung Persib yang SDM-nya masih rendah. Kalian kalau pemain kalian dihujat, marahnya minta ampun ya. Tapi kalian sendiri masih ada yang rasis loh sama pemain lain. Ya Besroni salah satunya habis kena rasis para pendukung Persib sampai ngelaporin ke APPI. Kami pribadi nggak tahu ya rasis apa yang diterima oleh ya Besroni. Tapi buat kami ini harusnya jadi pelajaran buat kalian pendukung Persib. Giliran pemain kalian dihujat, kalian emosi. Tapi kalian sendiri malah rasis sama pemain lain.
Makanya ya, intinya itu kita semua itu saling introspeksi diri sendiri, sadar diri sendiri dulu ya, bercermin dulu sama diri kita udah baik apa belum, dewasa woi. Kalau kalian yang lakukan rasis ini masih bocil, ya kalian tunggu aja nanti kalau udah gede. Misalnya kalian dikatain atau dikatain ini, apa kalian gak ngambek, apa kalian gak emosi? Makanya mikir-mikir kalau kalian melakukan hal-hal yang seperti rasis ataupun hujat menghujat. Kalau kalian ngerasa gua mah masih bocil, lu bocil ntar juga lu bakalan dewasa, punya keluarga, punya anak. Gimana kalau keluarga lu digituin, ngambek nggak lu? Kan gitu mikirnya. Makanya pakai otak kalau hidup. Sekarang lu hujat orang, sekarang lu rasis orang, nanti lu nyaho rasain sendiri, diejek-ejekin, juga apa yang lu lakuin sama orang, lu bakal rasain deh. Intinya di sini kami tuh mengajak pada diri kami pribadi dan kalian semua yang menonton channel ini. Udahlah, stop yang namanya rasis-rasis, hujat menghujat, hina menghina orang lain. Kenapa demikian? Karena semuanya itu adalah ciptaan Tuhan. Kalau lu ngejek ciptaan Tuhan, itu sama aja lu ngejek Tuhan. Emang lu lebih hebat dari Tuhan? Kalau lu ngejek Tuhan, neraka udah nungguin. Siap enggak lu? Gitu aja. Tapi memang ya kita pun nggak bisa memungkiri ya, masih banyak masyarakat kita, masih banyak warga kita, masih banyak netizen kita yang benar-benar otaknya nggak tahu apa-apa ya. Mungkin ilmunya masih sangat rendah ya, SDM-nya masih sangat rendah ya. Mereka ini apa? Tiap hari itu sibuk ya cuma scroll-scroll media sosial gitu. Terus juga ngedengerin sana sini, diajak ribut ayo ribut, diajak hujat ayo hujat. Jadi nggak ada ilmu yang didapat. Makanya kita sama-sama di sini ya, semoga aja kita belajar lah ya. Salah satunya seperti ini nih. Ini pun masih ramai lagi aja nih diperdebatkan. Ini soal quick free kick. Padahal kami udah pernah bahas di laganya Persita lawan PSM kemarin lo ya. Ini pun terjadi lagi di Liga 3 ya, di antara pertandingan itu Persepur Purwodadi lawan PPSM Magelang. Ini pun terjadi quick free kick. Ini di kolom komentar banyak banget nih yang nyalain wasit lah, nyalain inilah itulah. Sekarang kita sama-sama belajar dulu deh ya. Coba lihat dulu apakah ada pelanggaran yang nggak bener itu quick free kick. Sekarang pertama kita lihat wasitnya dulu deh. Apakah ketika wasit meniup peluit, wasit mengangkat tangan satu ke atas? Kalau tidak mengangkat tangan satu ke atas, artinya itu free kick bebas. Mau quick free kick kayak, mau paket pagar kayak, mau dua pemain itu bebas. Kecuali ketika wasit ngangkat satu tangan ke atas, itu namanya harus ada pagar. Di sini wasit bener dong, dia nggak ngangkat tangan ke atas. Yang kedua, apakah wasit menunjuk peluit yang artinya harus tunggu peluit atau enggak? Di sini wasit enggak nunjuk peluit lo ya, itu artinya sah pakai quick free kick. Yang ketiga, apakah bola itu sudah berhenti dulu atau disentuh oleh pemain yang bermain di lapangan atau belum? Di sini itu bola sudah dipegang oleh pemainnya Persepur ya. Jadi di sini ya nggak ada yang perlu diprotes, ini sah lo. Jadi udah paham ya, kalau yang namanya quick free kick itu memang sah dalam aturan sepak bola, tapi asal dengan sesuai aturan yang berlaku. Jadi kita sama-sama belajar soal sepak bola lah ya. Oke, kita santai sejenak ya. Capek tahu ngegas melulu. Kita ke berita yang ringan-ringan aja dulu ya. Ini buat hiburan aja gitu, daripada ngegas terus, capek ternabrak ngegas mulu. Coba lihat apa yang terlintas di pikiran kalian kalau melihat gambar ini. Kalau kalian cuma nontonin Liga Konoha dan nggak apal dengan liga-liga luar, pasti nggak tahu ini apaan ya. Tapi bagi yang udah bener-bener suka dengan bola, baik Liga luar maupun Liga Indonesia, pasti langsung inget nih, ini sih jersey PSG nih, jersey away-nya nih 2020-2021, betul nggak? Tapi salah, ini bukan jersey away-nya PSG 2020-2021 lo ya. Ini adalah jersey ketiga Persela Lamongan musim ini. Miripnya plek keteplek cuy, cuma beda di kerah doang.
Ya ini sih artinya Persela bukan lagi Persatuan Sepak Bola Lamongan, artinya itu kepanjangan, tapi Parispan Lamongan. Tapi keren sih, keren juga sih. Menurut kalian keren gak nih? Buat kami sih keren. Gini nih, kalau buat klub menyiasati kekurangan keuangan, jadi klub itu harus benar-benar kreatif loh ya, dengan cara menjual gimana kayak caranya supaya jersinya laku, bikin yang ide-ide kreatif, ide-ide nyeleneh gitu. Jangan ini mah udahnya klub lagi kesulitan keuangan, utang banyak malah gedein utang. Aduh, jadi good job ya buat Persela. Juga apa yang membanggakan dengan Sintayong? Hanya dengan dia berhasil meloloskan under 23 ke semifinal, kemudian 20. Kalau Piala Asia, menurut saya lebih berhasil 2007. Kenapa? Gimana? Kalian udah dengar sendiri ya? Inilah yang dinamakan kalau katanya slang sih, tong kosong nyaring bunyinya, otak lu kopong gak ada ilmunya. Nyinyirin orang lain tapi boroknya sendiri gak diobatin. Itulah Nurdin Halid. Yang belum kenal Nurdin Halid alias bocil-bocil zaman sekarang sih pasti iya-iya aja tuh. Tapi buat kami yang udah hatam betul siapa pria asal Jeneponto ini, mau muntah rasanya dengerin dia ngoceh. Dia seenaknya nyinyirin prestasi Sintayong. Lah prestasi lu apa woi selama di PSSI di 2003 sampai 2011 sampai akhirnya digulingin tuh sama FIFA dan digantiin sama Johar Arifin Hussein. Apa mau kami bahas? Nurdin Halid pernah menjabat sebagai ketum PSSI periode 2003 sampai 2011. Bayangin 2 periode lu ya. Tapi selama masa 2 periode itu segudang hal minus dialami oleh timnas di tangannya Nurdin Halid. Kalau kami jelasin, baju boroknya di PSSI, mulai dari ngehapusin yang namanya sistem promosi dan degradasi. Lagi mana namanya liga kok gak ada degradasi sama promosi? Lalu juga ngelarang tim-tim ini nggak pakai lagi APBD, harus pakai APBD terus. Ya gimana sih? Yang lebih lucu lagi, Nurdin Halid mimpin PSSI itu di balik penjara. Dia ini pernah di penjara lantaran korupsi. Ya, 2004 nih pertama nih. Nurdin Halid ini penjara lantaran korupsi impor gula ilegal nih. Lalu dibebasin nih, cuma di penjara beberapa bulan, tapi ditangkap lagi nih dengan korupsi yang namanya distribusi minyak goreng nih sampai 2005. 2006 bebas, 2007 dipenjara lagi 2 tahun. Jadi Nurdin Halid pimpin PSSI di balik penjara, kan lucu aja gitu loh. PSSI dipimpin napi. Ini kan aneh PSSI zaman baheula. Lalu apa prestasi timnas di bawah Nurdin Halid? Kalau kami pribadi sih nggak ada ya. Bahkan sampai demo lo 2011. Kalau kalian mau tahu itu sampai demo lo 2011 dan kami ada lo di situ waktu 2011. 2007 AFF gagal lolos nih, gagal dari grup nih, babak grup aja gagal, cuma finish di urutan ketiga, menang lawan Laos, imbang lawan Vietnam dan Singapura. Lalu Piala Asia 2004-2005 gagal lolos grup juga, cuma finish di urutan ketiga dengan 3 poin, menang 1-2 dari Qatar, kalah 0-5 dari Cina dan kalah 3-1 dari Bahrain. 2007 lolos lagi, dilolosin sih itu namanya hadiah ya, sebab Indonesia jadi tuan rumah Piala Asia. Sama nggak lolos juga, cuma mentok di grup di urutan 3 dengan 3 poin, menang 2-1 atas Bahrain, kalah 2-1 atas Arab Saudi dan kalah 0-1 dari Korea Selatan. Ya mungkin satu-satunya yang dianggap prestasi oleh Nurdin Halid di PSSI waktu itu yakni cuma runner up AFF 2010 loh, di bawah asuhannya Alfred Rieder, itu pun runner up. Dan yang paling lucu lagi dari Nurdin Halid, udah tahu ada aturan di FIFA, mantan napi dilarang mencalonkan diri jadi ketum PSSI. Dia nyalonin diri lagi buat jadi ketum 3 periode. Yang ujung-ujungnya apa? Rakyat pun demo dan akhirnya Nurdin Halid ini digulingkan. Dan waktu itu FIFA malah menunjuk siapa ya? Johar Arifin sebagai penerus dari PSSI. Kenapa kami hafal? Ya kami hafal di luar kepala. Wong kami ada di situ, kami udah berkecimpung di situ tiap
Ya tiap hari nontonin, tiap hari ngeliatin. 2003 sampai 2011 kami pun bahkan ikut demo juga waktu itu. Emang sih di era Nurdin Halid cuma 2 pemain naturalisasi. Kalau nggak salah itu Gonzales sama Kim Kurniawan deh setahu kami. Coba deh cek-cek lagi bener nggak sih? Kalau setahu kami cuma Gonzales sama Kim Kurniawan. Tapi gara-gara dia Indonesia tuh hampir loh disanksi FIFA 2011. Kenapa? Karena dia melegalkan pemain naturalisasi itu tanpa sesuai law of the game FIFA. Tahu kan syarat-syarat pemain yang harus dinaturalisasi? Minimal menetap di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, berjasa untuk negara, punya darah keturunan dan lain. Ini enggak, pemain asing pun disahkan buat jadi naturalisasi. Yang waktu itu akhirnya dinaturalisasinya di zamannya Johar Arifin. Seperti siapa ya? Diego Michel kalau nggak salah, Greg Nokolo, Sergio Van Dijk, Bio Paulin dan lain-lain deh. Jadi intinya nggak ada satupun prestasi yang dihasilkan timnas Indonesia selama ini orang ada di PSSI. Kalau bicara ranking, ini justru malah hancur di tangan dia. 2003 itu ranking Indonesia itu ada di 91. Giliran dia masuk naik ke 153 dan sampai 2011 itu 142. Kan ini artinya bukan bertambah malah merosot terus ranking timnas. Jadi inilah contoh nyata tong kosong nyaring bunyinya, dan kami justru mempertanyakan ini mahasiswa yang berada di situ. Namanya mereka mahasiswa, kok dihadirkan di acara bola tapi nggak paham sejarah bola. Jadi apa namanya? Mahasiswa ya?